Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri. Pada tayangan Jejak Misteri kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri yang ada di situs Warung Boto, sebuah situs peninggalan dari Keraton Mataram ini, tepatnya berada di Desa Warung Boto, Umbul Harjo, Yogyakarta. Dan situs ini pun biasa dikenal oleh masyarakat dengan nama Pesanggrahan Rejowinangun. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri yang menarik dan terbaru pastinya. Yogyakarta banyak dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota budaya. Dan sebagai kota budaya, tentunya di Yogyakarta pun banyak sekali ditemukan sebuah peninggalan situs atau petilasan yang terkait dengan sejarah dan budaya yang ada. Salah satu dari situs atau petilasan peninggalan sejarah dan budaya tersebut adalah yang biasa kita kenal dengan nama situs Warung Boto atau Pesanggrahan Rejowinangun. Situs Warung Boto atau Pesanggrahan Rejowinangun ini dulu dibangun oleh Gusti Raden Mas Sundoro, yang waktu itu beliau masih menjadi putra mahkota Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Gusti Raden Mas Sundoro adalah putra kelima Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hageng atau GKR Kadipaten. Proses pembangunan situs Warung Boto atau Pesanggrahan Rejowinangun ini pun sangatlah cukup lama. Pembangunan situs Warung Boto atau Pesanggrahan Rejowinangun ini kemudian diteruskan pada masa di mana saat Gusti Raden Mas Sundoro telah dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dalam kisah Babat Momana dan Serat Rerenggan disebutkan bahwa Pesanggrahan Rejowinangun ini mulai dibangun sejak tahun 1711 Dal Jawa atau 1785 Masehi. Bangunan situs Warung Boto atau Pesanggrahan Rejowinangun ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan yang lokasinya berada di sebelah barat dan bangunan yang lokasinya berada di sebelah timur Sungai Gajah Wong. Situs Warung Boto atau Pesanggrahan Rejowinangun ini didirikan di sebelah barat dan timur sungai dengan memanfaatkan tangga bertingkat yang berada di sisi timur dan barat Sungai Gajah Wong sebagai sumbu imajiner yang membujur dari arah timur ke barat. Seperti layaknya sebuah pesanggrahan pada umumnya, di Pesanggrahan Rejowinangun ini pun dilengkapi dengan sebuah taman, segaran atau umbul, dan kolam pemandian serta kebun, agar pesanggrahan ini sesuai dengan fungsinya bisa untuk menciptakan dan memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan bagi Sultan bersama keluarga dan kerabat beliau saat berada di Pesanggrahan Rejowinangun ini.
Situs Warung Boto ini dulu merupakan sebuah pesanggrahan dan kolam pemandian bagi para selir-selir sultan. Semasa Gusti Raden Masundoro menjadi putra mahkota sampai saat beliau telah dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono II dan memerintah di Kasultanan Yogyakarta, telah banyak sekali pesanggrahan yang telah beliau bangun. Dan karena banyaknya pesanggrahan yang telah beliau bangun sebagai sarana dan prasarana untuk mendukung eksistensi kekuasaan kerajaannya, maka beliau dikenal sebagai Raja Pembangunan Besar dalam tradisi seorang raja di Jawa. Berdasarkan secara geografis dan ekologis, situs Warung Boto atau pesanggrahan Rejowinangun ini sangatlah rawan dengan bencana alam. Dalam sepanjang sejarahnya, situs Warung Boto atau pesanggrahan Rejowinangun ini pun telah 2 kali terkena dampak dari bencana alam yang menyebabkan beberapa bangunan yang ada di situs ini menjadi rusak. Peristiwa tersebut terjadi pada saat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1867 dan gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Menurut mitos yang ada, konon di bangunan situs Warung Boto atau pesanggrahan Rejowinangun ini banyak sekali dihuni dan dijaga oleh makhluk astral. Bahkan di setiap ruangan atau pintu masuk ruangan pun dijaga oleh makhluk astral yang perwujudannya menyerupai seperti seorang abdi dalam keraton yang lengkap dengan menggunakan baju lurik-nya. Tapi ada juga yang perwujudannya menyerupai seperti harimau hitam, perwujudan seperti sosok Semar, dan seorang kakek tua yang menggunakan pakaian surjan putih layaknya seperti seorang wali. Dahulu di area sekitar situs Warung Boto atau pesanggrahan Rejowinangun ini, konon menurut cerita banyak sekali ditemukan sebuah umbul atau tuk mata air. Dan salah satu umbul atau tuk mata air tersebut adalah umbul atau tuk mata air yang berada di kolam pesanggrahan Rejowinangun ini. Karena di area ini banyak sekali ditemukan umbul atau tuk mata air, maka di wilayah ini pun akhirnya diberikan nama dengan sebutan Umbul Harjo. Demikianlah kisah jejak misteri yang ada di situs Warung Boto atau pesanggrahan Rejowinangun ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan loncengnya agar tayangan jejak misteri ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.